Shalom, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini dan saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mendidik Anak di Era Digital. Anak dilarang punya akun sosmed. Saudara-saudara, Amsal 22 ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Nah, saudara sekalian, tanggal 6 Maret 2026 yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia mengumumkan sebuah peraturan bahwa anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia tidak boleh memiliki akun sendiri di platform digital yang dianggap beresiko tinggi, terutama media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X atau Twitter, Bigo Live, Roblox, dan sebagainya. Mengapa? Karena ada ancaman nyata terhadap anak-anak di ruang digital, sehingga perlu pembatasan. Ancaman itu antara lain berupa paparan konten yang berbahaya, mencakup pornografi, kekerasan, dan konten yang tidak sesuai usia. Lalu ada perundungan cyberbullying. Ada banyak kasus anak yang menjadi korban penghinaan, pelecehan online, dan tekanan sosial dari komentar dan juga like atau dislike dari orang-orang yang tidak mereka kenal di sosial media itu. Kita juga tahu bahwa melalui sosial media seringkali ada penipuan dan predator online. Dan anak kecil lebih rentan terhadap penipuan digital atau pula grooming yang dilakukan oleh orang dewasa di internet. Yaitu melakukan pendekatan-pendekatan dengan kata-kata yang manis sehingga anak itu rasanya mulai percaya kepada dia, tetapi tujuannya dieksploitasi secara seksual dan yang lain. Lalu anak-anak juga akan mengalami bahaya kecanduan media sosial. Karena algoritma platform akan membuat anak Lalu anak-anak juga akan mengalami kecanduan media sosial karena algoritma dari platform bisa membuat anak terlalu lama di layar, lalu terganggu konsentrasi belajarnya karena ingin nonton YouTube terus misalnya, atau main di sosial media. Dan ini juga bisa menyebabkan orang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan kita juga melihat bahwa dibutuhkan perlindungan data anak karena anak seringkali tidak sadar data pribadinya, fotonya, lokasinya bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, saudara, tujuan aturan ini sebetulnya bukan untuk melarang internet sama sekali, tetapi mencegah anak punya akun sendiri sehingga penggunaan harus dalam pengawasan orang tua. Platform diwajibkan mendeteksi usia dari penggunanya. Dan ini akan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak dan membantu orang tua menghadapi resiko teknologi. Pertanyaannya, kenapa batasnya dipilih 16 tahun? Kenapa bukan 13 tahun misalnya atau 18 tahun? Batas usia 16 tahun ini ada alasan psikologi dan regulasi internasionalnya, saudara. Karena seperti Australia atau beberapa negara bagian di Amerika Serikat sudah melakukan hal ini terlebih dahulu. Jadi anak di bawah 16 tahun tidak boleh punya akun pribadi di sosial media. Nah, dalam bidang psikologi perkembangan, usia anak remaja itu biasanya dibagi dalam beberapa tahap. Usia di bawah 12 tahun masih dianggap sebagai anak kecil. 12 sampai 15 tahun dianggap remaja awal. Dan 16 sampai 18 tahun dianggap sebagai remaja tengah. Nah, penelitian menunjukkan pada usia sekitar 15 sampai 16 tahun, anak mulai lebih mampu mengontrol emosinya, lebih memahami konsekuensi sosial, dia bisa lebih kritis terhadap informasi. Sebaliknya, sebelum usia tersebut, anak akan jauh lebih mudah terpengaruh oleh komentar atau like or dislike. Jadi kalau ada orang komentar, kamu jelek, wow mestinya miskin lu, jelek lu. Waduh, itu akan
membebani secara psikis anak-anak yang belum siap untuk menerima hujatan semacam itu. Lagi pula anak gampang mengikuti tren yang berbahaya karena mereka masih polos, bisa terperdaya. Mereka kadang begitu gampang percaya kepada orang asing yang dia tidak kenal di internet. Jadi remaja awal masih terlalu rentan sebetulnya terhadap tekanan sosial dari media yang ada. Fakta pada masa kini menunjukkan terjadi lonjakan masalah anak di internet. Ada cyberbullying, ada eksploitasi seksual anak secara online, ada kecanduan media sosial, ada penipuan atau grooming oleh orang dewasa terhadap anak. Nah, menurut data, rata-rata anak di Indonesia mulai menggunakan media sosial di usia yang masih sangat muda. 9 tahun sampai 12 tahun. Bahkan ada yang lebih muda daripada itu. Nah, ini sebetulnya masih terlalu dini untuk mereka bisa masuk di dalam dunia sosial media. Jadi pemerintah mencoba menyeimbangkan kedua hal ini. Yang pertama, perlindungan anak sehingga membatasi resiko negatif dalam dunia digital terhadap anak kecil. Tetapi sebaliknya, yang kedua adalah menjaga kebebasan akses teknologi sehingga anak dan remaja tetap bisa belajar teknologi dan komunikasi. Karena itu dipilih bukan usia 13 tahun karena dianggap terlalu muda, bukan juga usia 18 tahun dianggap terlalu membatasi. Maka di Indonesia dipilih usia 16 tahun sebagai usia kompromi. Jadi setelah 16 tahun ke atas boleh punya akun pribadi di sosial media, tapi di bawah 16 tahun masih belum diperbolehkan. Nah, sekarang yang penting, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap aturan di atas? Apakah aturan ini baik atau buruk? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan sebetulnya memberikan mandat yang sangat jelas. Amsal 22 ayat 6 tadi berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita supaya dia berjalan pada jalan yang lurus. Jalannya Tuhan sendiri. Nah, kita sedang hidup di zaman di mana dunia tidak perlu lagi masuk melalui pintu rumah. Sekarang ini dunia masuk melalui layar kecil di tangan kita masing-masing. Di gadget kita, di HP kita. Anak-anak kita sekarang belajar dari internet, bergaul di internet, bahkan mencari identitas diri pun di internet. Pertanyaannya pada hari ini, siapa yang sedang mendidik anak-anak kita? Apakah kita sebagai orang tuanya ataukah dunia digital? Nah, saya ingat satu cerita. Satu hari ada seorang bapak pulang lebih cepat dari kantor sebab dia ingin makan malam bersama dengan keluarganya. Waktu dia masuk rumah, dia melihat satu keadaan yang membuat dia terdiam. Karena apa? Anak yang pertama duduk di sofa menatap ponselnya. Lalu anak kedua sedang bermain di kamarnya dengan headset. Dia main game online. Sedangkan istrinya dia lihat di meja makan sambil menonton video pendek. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Tapi rumah itu sunyi. Akhirnya si bapak berkata, rumahku penuh orang. Tapi terasa kosong. Inilah kondisi yang terjadi karena orang masing-masing terisolir dalam dunianya sendiri-sendiri. Mereka nggak peduli dengan orang lain. Masih tinggal bersama tapi tidak menjadi sesama. Ya, ada yang bilang autis dengan pikirannya sendiri. Nah, pertempuran terbesar orang tua pada hari ini bukan melawan teknologi sebetulnya. Tapi melawan pengaruh yang membentuk hati si anak itu. Realitasnya dalam banyak keluarga, anak lebih mendengar dunia digital daripada keluarga. Jika suara orang tua makin pelan, bahkan nyaris tak terdengar, dunia akan berbicara lebih keras. Apakah ke arah yang betul ataukah ke arah yang salah? Saudara, fokus perhatian anak kita sekarang sudah direbut oleh teknologi. Sekarang kadang-kadang anak kecil baru 3-4 tahun, kalau diajak makan di restoran atau di rumah bahkan nggak mau makan. Kecuali sambil nonton YouTube. Kecuali sambil pegang gadget. Dan kalau sudah nonton,
lama, bisa berjam-jam. Kalau diberhentikan, marah, ngamuk dia. Saudara, iblis tidak selalu menghancurkan anak. Kadang dia hanya cukup mengalihkan perhatian mereka. Makanya kita harus mendidik mereka untuk mengenal Tuhan dan menjalin relasi akrab dengan keluarga sebagai hal yang utama dan tidak terus terikat oleh gadget. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa kebenaran. Yang pertama, mengenal nilai anak. Dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Alkitab menyebut anak sebagai pusaka. Pusaka berarti sesuatu yang berharga, yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dijaga. Anak bukan hanya hasil biologis orang tua belaka. Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua. Tuhan Yesus sangat menghargai anak-anak. Dalam Matius 18 ayat 3 misalnya, Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di ayat 6 Yesus melanjutkan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini menunjukkan betapa berharganya nilai seorang anak di hadapan Tuhan. Dan lebih baik orang yang menyesatkan anak kecil itu ditenggelamkan ke dasar laut. Saudara, di sosial media banyak penyesatan-penyesatan terjadi. Jadi anak-anak kadang belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang asli, mana yang palsu. Kalau dicekoki terus, mereka tidak bisa membedakan yang realistis dengan sesuatu yang sebetulnya tidak pernah ada. Saudara, masalah zaman ini adalah kesibukan. Banyak orang tua bilang, saya bekerja demi anak, saya cari uang demi masa depan anak. Tapi kadang anak-anak berkata dalam hati, aku tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Aku tidak membutuhkan gadget secanggih ini. Aku hanya butuh perhatian dan waktu bersama dengan orang tuaku. Saudara pernah dengar cerita seorang anak kecil satu hari bertanya kepada papanya, Papa, gaji papa itu 1 jam berapa sih? Ngapain kamu anak kecil mau tanya gaji papa per jam lagi? Enggak, pengen tahu aja Pak, berapa sih gaji papa per jam? Ya kira-kira 100.000 rupiah, kata si bapaknya. Anak itu langsung pergi ke kamar dan kembali dengan beberapa lembar uang yang dijumlahkan. Dan dia bilang, Papa ini saya punya uang celengan 100.000. Bolehkah saya beli 1 jam waktu papa? Papa mesti main sama saya. Papa nggak boleh pegang HP, papa nggak boleh kerja, papa harus main sama saya. Oh, betapa menyedihkan, saudara. Sampai waktu orang tua harus dibeli oleh anaknya. Karena sebetulnya kasih bagi seorang anak dieja menjadi waktu. Betapa kita harus menyediakan waktu bersama dengan anak-anak kita. Maka sebagai orang tua, mari kita luangkan waktu untuk berbicara dengan anak. Kita bisa makan bersama tanpa gadget, tapi ngobrol dari hati ke hati. Bercerita apa yang sedang terjadi, bertanya, mungkin ada persoalan, ada sesuatu yang mereka simpan di dalam hati. Dengarkan juga cerita mereka. Kadang anak-anak ketika berbicara tidak butuh solusi, mereka hanya butuh didengarkan oleh orang tuanya. Maka kita harus menjadi orang tua yang membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak-anak kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Anak seringkali bukan hanya perlu pengetahuan, tapi arahan hidup, direction. Dan dia perlu orang tua untuk berkata, ambil langkah ini nak, ini jalan yang benar. Di zaman digital, anak bisa belajar banyak hal. Dari internet, teknologi, hiburan, tren. Tapi yang paling penting, dia perlu orang tua yang berkata, hiduplah takut akan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, jangan pernah tinggalkan ibadah. Cintai Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati. Dan itulah yang akan membuat arah hidup anak itu berada pada jalan yang benar. Teknologi hanya memberi informasi,
tapi hanya Tuhan yang bisa mentransformasi kehidupan kita menjadi baru. Masalahnya banyak anak sekolah pada masa kini lebih tahu cara memakai aplikasi daripada cara mengendalikan emosinya. Artinya, kemampuan digitalnya bisa berkembang pesat dengan hebat, tapi karakternya tertinggal. Padahal untuk menjadi orang yang bisa diterima oleh lingkungan, bisa bersosialisasi, dibutuhkan karakter yang baik. Maka orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Keluarga perlu menjadwalkan waktu-waktu bersama untuk berdoa, untuk sharing firman di rumah. Bahkan gereja perlu mengajarkan literasi digital yang rohani, yang benar kepada generasi muda. Supaya kita sungguh-sungguh memiliki patokan yang benar. Hal yang kedua adalah melindungi anak. Yang tadi mengenal nilai anak berharga di mata Tuhan. Yang kedua, melindungi anak. Dunia digital saat ini ibarat taman bermain yang luas, tanpa pagar pengaman sama sekali. Nah, kita perlu menyadari bahwa teknologi tidak netral secara moral. Dia membentuk cara kita berpikir. Secara saintifik, usia 16 tahun adalah ambang batas krusial dalam perkembangan manusia. Saudara tahu ada prefrontal cortex, yaitu bagian otak depan yang mengatur pertimbangan moral, pengendalian diri, itu belum matang. Sampai usia 16 tahun ke atas. Berarti memberi media sosial pada anak di bawah 16 tahun. Ibarat memberikan mobil Ferrari yang bisa melaju kencang sekali pada seseorang yang bahkan belum bisa menginjak rem mobil itu. Betapa berbahayanya. Remaja di bawah 16 tahun sedang membangun identitas diri. Media sosial memaksa mereka membandingkan kehidupan nyata mereka yang berantakan dengan kehidupan orang lain yang tampaknya sempurna di sosial media. Dan ini memicu depresi dan kecemasan. Oh, kalau orang pasang di sosial media, lagi kumpul keluarga, lagi jalan-jalan di Paris, jalan-jalan di Hawaii. Tetapi kenyataannya tidak seindah fotonya, saudara-saudara. Maka anak-anak seringkali merasa, aduh kenapa ya kok saya ada di rumah saja. Paling jalan-jalan ya ke toko sebelah. Ini teman saya jalan-jalan ke luar negeri. Dan itu bisa memicu depresi, kecemasan, rasa tidak berharga. Sebagai orang percaya, kita melihat pembatasan atau aturan ini bukan sebagai pengekangan, melainkan sebagai bentuk penata layanan, stewardship, pengelolaan hidup yang baik dari orang tua kepada anaknya. Ada beberapa manfaat dari pembatasan usia di bawah 16 tahun. Orang tidak boleh punya akun pribadi di sosmed. Yang pertama, dia akan meningkatkan fokus dan konsentrasi anak pada tugas akademik dan hobi di dunia nyata tanpa gangguan notifikasi yang konstan, yang terus-menerus dari HP-nya. Jadi dia bisa mengerjakan tugas sekolah dengan baik, bisa bergaul dengan orang lain. Yang kedua, kualitas tidur pun akan lebih bagus. Karena mengurangi paparan blue light dari layar HP yang sebetulnya sangat berbahaya bagi pertumbuhan fisik dan hormon seorang anak dan remaja. Yang ketiga, akan mendorong anak untuk membangun keterampilan sosial. Bisa komunikasi tatap muka, bisa berempati secara langsung dalam pergaulan dengan teman-temannya, bukan melalui simbol atau emoji yang muncul di dalam sosmed. Yang keempat, ini juga penting untuk kita bisa membangun disiplin diri dan kekuatan karakter yang mampu menunda kesenangan. Delay gratification. Kalau kita pengen tapi tidak boleh. Atau kalau mau nonton YouTube cuma 10 menit, 15 menit. Itu menyebabkan kita bisa lebih mengekang diri. Tujuan kita bukan untuk menjauhkan anak dari teknologi selamanya, tapi memastikan mereka tidak tenggelam saat mereka mulai berenang di dalam dunia teknologi. Karena ada jaring pengaman untuk membuat mereka bisa menggunakan hal yang baik. Jadi memiliki akun seperti IG, TikTok, FB, Facebook
sangat tidak disarankan bagi anak kecil. Alasan utamanya adalah karena fitur interaksi media sosial seperti like, comment, share, algoritma, profil itu bisa mempengaruhi pendapat atau sikap seorang anak. Apalagi kalau mereka mendapatkan komen-komen yang negatif. Memiliki akun berarti anak masuk dalam sistem penilaian orang lain. Setiap like yang didapat atau tidak didapat, dislike, itu mempengaruhi harga diri mereka. Tanpa akun, platform tidak bisa melacak perilaku anak secara mendalam untuk menyajikan konten yang adiktif. Memiliki akun profil berarti membuka pintu komunikasi dua arah. Apalagi ada DM, direct message, dari orang yang kita tidak kenal. Yang bisa memaki, merayu, menipu. Dan anak-anak sangat rentan. Mereka sangat beresiko tinggi untuk menjadi korban. Menonton YouTube boleh, namun dengan syarat ketat. YouTube berbeda dengan media sosial murni karena dia bisa berfungsi sebagai semacam perpustakaan visual. Gunakan saja akun orang tua atau YouTube Kids. Pilih konten yang punya nilai edukasi. Boleh tentang hobi-hobi yang menarik dan baik. Atau juga menonton cerita Alkitab, khotbah. Bahkan durasinya pun harus dibatasi supaya tidak menggantikan waktu belajar atau interaksi keluarga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa hati perlu dijaga? Karena segala sesuatu berasal dari hati. Hari ini banyak anak membandingkan diri di media sosial sehingga mereka merasa tidak cukup cantik, tidak merasa cukup populer, tidak merasa cukup berhasil. Media sosial sering membentuk ilusi bahwa hidup orang lain selalu lebih bahagia daripada hidup dirinya. Akibatnya banyak remaja mengalami kecemasan, rendah diri, dan depresi. Saudara, ada seorang petani melihat pohon kecil yang tumbuh miring. Dia segera memasang tongkat penyangga. Seorang bertanya, kenapa repot-repot? Pohonnya kan masih kecil. Petani itu menjawab, jika menunggu pohon ini besar, tidak ada lagi yang bisa meluruskannya. Begitu juga dengan anak. Karakternya harus dibentuk dari sejak masa kecil. Membentuk karakter anak jauh lebih penting daripada mengontrol gadget mereka. Tanggung jawab orang tua adalah menjaga hati anak. Berarti dia tahu siapa teman mereka, mengetahui apa yang mereka tonton, mengetahui apa yang mereka pikirkan. Bukan mengontrol secara berlebihan, tapi untuk melindungi anak-anak dari hal yang berbahaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengarahkan masa depan anak. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tujuan membesarkan anak bukan hanya supaya mereka sukses, kaya, terkenal, tapi supaya mereka hidup bagi Tuhan. Hari ini banyak orang tua berkata, yang penting anak saya pintar. Tapi Alkitab berkata, yang penting adalah anak mengenal Tuhan. Saudara lihat dalam Alkitab 2 Timotius 1 ayat 5 misalnya. Iman daripada Lois nenek dan Yunike ibu diwariskan kepada anaknya yang bernama Timotius. Timotius tidak dibesarkan dalam keluarga sempurna karena ayahnya bukan orang Yahudi, bukan orang beriman, tapi ibunya dan neneknya setia mengajarkan firman. Akibatnya Timotius menjadi pemimpin gereja yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak bukan harta, tetapi iman. Tujuan pendidikan bukan hanya anak pintar, tapi anak berkarakter seperti Kristus. Karakter yang perlu dibentuk antara lain disiplin, pengendalian diri, bijaksana, rajin. Media sosial sering mendorong orang untuk mencari popularitas, membandingkan diri, mengejar validasi manusia. Namun Alkitab mengajarkan identitas kita berasal dari Tuhan. Nilai seorang anak tidak ditentukan oleh jumlah follower atau pengikutnya, tapi oleh siapa yang ia ikuti. Kalau dia mengikuti teladan Kristus, maka dia berharga karena kita bernilai, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Teknologi adalah alat yang luar biasa. Tapi hati anak tidak boleh diserahkan kepadanya. Anak-anak tidak hanya membutuhkan wifi yang kuat. Mereka membutuhkan hubungan yang kuat dengan keluarga. Orang tua yang tidak mendidik anaknya sedang membiarkan dunia mendidik anak itu ke arah kesesatan.
Seorang mantan eksekutif teknologi Silicon Valley Amerika pernah berkata, kami merancang aplikasi agar orang tidak bisa berhenti memakainya. Artinya media sosial tidak netral. Dia dirancang untuk merebut perhatian terus-menerus. Jika orang tua tidak menjaga anak, algoritma akan mendidik mereka. Bagaimana cara praktis kita bisa mengajar, mendidik anak-anak kita? Orang tua bisa berdoa bersama anak. Baca Alkitab bersama dengan anak. Bawa anak-anak ke gereja. Biarkan anak-anak berteman dengan anak-anak jemaat yang lain. Orang tua harus menjadi teladan hidup Kristen yang saleh. Anak mungkin tidak selalu mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka selalu melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Sebagai penutup, saudara, suatu hari anak-anak kita akan meninggalkan rumah, membangun keluarga sendiri, menghadapi dunia yang penuh tantangan. Pada hari itu yang akan menolong mereka bukan jumlah followers, teknologi, popularitas. Yang akan menolong mereka adalah iman yang tertanam dalam hati mereka. Dunia digital membentuk kebiasaan anak, tapi firman Tuhan membentuk masa depan mereka. Jika kita menanam firman Tuhan hari ini, suatu hari nanti ketika mereka dewasa, firman itulah yang akan menuntun langkah mereka. Dunia sedang berusaha merebut perhatian anak-anak kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk merebut hati mereka bagi Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Media sosial adalah pintu masuk bagi ribuan suara dunia setiap harinya. Membatasi usia berarti membantu anak memasang filter pada hati mereka sebelum mereka cukup kuat untuk menyaring mana yang benar, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Saudara, ada tahapan pertumbuhan seorang anak. Memaksakan anak masuk ke dalam dunia dewasa digital sebelum waktunya adalah pelanggaran terhadap proses pertumbuhan alami yang Tuhan rancang. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Menggunakan YouTube bukan berarti otomatis berdosa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu membangun kerohanianmu pada saat ini? Di bawah usia 16 tahun, hati anak sedang lembut seperti tanah liat. Membiarkan mereka memiliki akun media sosial mandiri, ibarat membiarkan ribuan orang asing ikut membentuk tanah liat mereka. Kita ingin anak belajar bahwa waktu adalah pemberian Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan untuk dihabiskan dalam scrolling tanpa akhir. Membangun karakter di dunia nyata sangat penting agar satu hari mereka siap menggunakan media sosial dengan bijaksana pada saat waktunya tiba. Saudara, tantangan pada akhir zaman begitu besar, termasuk di dalam cara kita mendidik anak. Karena tantangan teknologi media sosial sangat luar biasa. Tapi biar kita diberi hikmat oleh Tuhan. Tidak abai, cuek, gak peduli. Malah kalau sibuk kita kasih aja media sosial. Sehingga anak diracuni oleh hal-hal yang tidak baik. Tapi biar kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Yang mengajak anak-anak kita berbicara. Dan mengajarkan mereka hidup takut akan Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, aku mau lebih memperhatikan anakku, cucuku, pendidikan mereka. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami menangkap esensinya dan kami mempraktekkan dalam hidup kami. Biarlah hati dan hidup anak-anak kami serta masa depannya tidak teracuni oleh hal-hal yang kotor. Tapi mereka menjadi anak yang mengenal Tuhan dari sejak dini. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.